Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, nomor induk mahasiswa 2502201020, mahasiswa PPG batch 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPPK UIN Aramiri, Banda Aceh. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 77 SNPN 3 Melabuh dengan materi Asmaul Husna. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Mencari ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak ibu, ya. Nah, siap ya kita belajar? Ya. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca doa supaya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita mampu hidup nafas, ya kan? Masih bisa beraktivitas, masih bisa meneruskan menggapai cita-cita. Nah, sekarang yang kita berdoa bersama-sama. Aisyah Mulani Zura hadir, Kalvina Safira hadir, Alia Azhara. Mari sebelumnya kita sebelum masuk ke pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Masih ingat lagu Garuda Pancasila? Masih. Mari kita mulai lagunya biar membangkitkan semangat nasionalisme kita. Baik, mulai bismillahirrahmanirrahim. Garuda Pancasila, bangunlah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran Asmaul Husna? Mari sama-sama kita bacakan melalui poin-poin yang nanti ditampilkan, ya, selain ada di buku CK. Nah, tujuan kita belajar adalah supaya kita memahami apa itu al-alif tadi yang disebutkan, apa itu al-khabir, apa itu as-sami, apa itu al-bashir. Dengan tepat apa maknanya. Nah, bagaimana nanti aplikasinya? Bagaimana perilaku kita untuk meneladani sifat-sifat ini di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, melalui diskusi kelompok. Nanti kan Ibu akan bagikan untuk 5 kelompok ini masing-masing. Jawab bersama. Nanti Ibu buat nama di sini kelompok al-alim, kelompok ini al-khabir, kelompok ini as-sami, kelompok ini nanti al-bashir, dan yang terakhir nanti
nanti serba-serbi semuanya. Asmaul husna yang 4. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Asyir. Di sini nanti akan bergabung empat-empatnya. Ya, kata semuanya. Kemudian nanti akan dibagikan LKPD, ya. LKPD ini nanti dikerjakan masing-masing. Nanti ibu semua di depan. Kalian bekerja sama, mulai kerja sama anak ibu bagaimana? Bukan dikerjakan sendiri. Kebersamaannya dalam mengerjakan sebuah pertanyaan, sebuah soal. Apa itu? Al-Alim. Bagaimana Al-Alim? Bagaimana kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari Al-Alim? Bagaimana Al-Khabir? Kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Al-Sami? Kita meneladani juga dalam perbuatan kita. Bagaimana Al-Bashir? Kita meneladaninya sebagai seorang siswa sebenarnya. Ya, selain di dalam kehidupan sehari-hari, juga bagaimana kita sebagai seorang siswa meneladani 4 dari Asmaul Husna. Baik, ya. Nanti untuk kelompok ini fokus tentang Al-Alim. Nah, coba kalian cari jawabannya bersama-sama. Bagaimana perilaku Al-Alim bagi seorang siswa? Kelompok ini nanti dikasih tugas fokus terhadap Al-Khabir. Bagaimana sikap sebagai siswa di dalam Al-Khabir, ya. Kelompok ini bagaimana sikap nanti perilaku kita sebagai siswa dalam As-Sami. Kelompok ini nanti bagaimana perilaku kita sebagai siswa di dalam di sekolah, dalam belajar dari Al-Bashir. Ya. Nah, kelompok ini nanti coba dirangkum semuanya. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Bashir. Ya. Kemudian melalui kegiatan berbentuk nanti kalian semua kan mempresentasikan ke depan. Dapat memaparkan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Ya, nanti majunya berkelompok aja. Semuanya maju, melihat kekompakannya. Baik, kemudian, secara tepat dengan penuh semangat. Baik, anak-anak ibu, mari disimak. Nah, kita mulai materinya. Apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Nah, Husna itu artinya di dalam bahasa Arab baik, ya. Dan kemudian jumlahnya ada 99. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai sesuatu yang ganjil. 99 nama Allah, nama-nama di Asmaul Husna milik Allah, semuanya punya teladan yang bisa kita contohkan. Cuma di kelas ini kita mempelajari hanya keempat nama-nama Allah. Nah, setiap nama-nama di Asmaul Husna menunjukkan sifat Allah yang maha agung, yang membedakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, baik. Nah, apa saja 4 nama yang mau kita pelajari? Nah, mari kita simak. Pertama ada Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Sering dengar Al-Alim, anak ibu? Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, jadi kita sebagai belajar mencari ilmu, berarti kita berusaha menggali atau mengenal sifat-sifat Allah dari Al-Alim. Kita adalah belajar dengan giat, belajar dengan yakin. Allah akan memberikan ilmunya bagi siapa-siapa hambanya yang dikehendaki. Nah, sungguh-sungguh berbeda kan orang-orang yang mau mencari ilmu dengan tidak mau mencari ilmu. Kenapa? Karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Ya, mencari ilmu adalah diwajibkan bagi kita semua, baik muslimin maupun mukminat, baik laki-laki muslimin maupun muslimat. Karena kenapa? Nak, dengan ilmu pengetahuan kita dapat tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kita bisa membedakan, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ya, bisa. Itulah yang membedakan kita sama orang yang tidak berilmu. Nah, dengan berilmu kita bisa melaksanakan semua kewajiban sesuai syariat Islam. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa,
hubungan baik dengan manusia dengan sama manusia. Nah, jika hubungan itu kita lakukan dengan Allah, namanya ibadah. Nanti kalau kita berhubungan dengan manusia, sudah bernama muamalah. Jika hubungan ini wajib kita jaga dengan baik. Makanya diperlukan ilmu pengetahuan supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tepat, dengan benar. Jadikan kita seorang muslim dan muslimat yang baik akhlaknya, ya. Akhlakul karimah. Kemudian nanti ibu jelaskan kembali. Al-Khabir artinya maha teliti. Maha teliti di sini betul besar. Maha teliti itu contohnya, misalnya kita melakukan sesuatu itu dengan benar-benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan sesuatu itu dengan sangat-sangat inti. Coba siapa bisa menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala teliti menciptakan seorang manusia, menciptakan panca indera, menciptakan pikiran kita tentang pembelajaran, menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Ada organ-organ di dalam tubuh kita, dimulai dari adanya jaringan, adanya sel-sel sampai kuman-kuman yang kecil. Sangat-sangat teliti Allah menciptakan segala sesuatu. Diciptakan alam. Nah, ada nanti lapisan-lapisan ozon, ada lapisan-lapisan tanah, ada bagaimana lapisan-lapisan di laut, di samudra, ya kan? Apa saja ekosistem yang ada di sana sangat teliti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Adanya siang dan malam, adanya rotasi bumi, adanya sistem tata surya. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dengan sangat-sangat teliti. Nanti bagaimana cara kita supaya meneladaninya? Berusaha menjadi seorang siswa yang teliti. Nah, jadi ketika ujian kita tidak ada lagi geger kawan. Kita mengerjakan sesuatu dengan jujur, dengan betul-betul hati-hati, tidak ada kesalahan. Kita ini menjadi yang terbaik nilai di kelas, menjadi siswa yang berprestasi. Baik, Asami, maha mendengar. Nah, bagaimana Asami? Kita mendengar pakai telinga. Uzunun telinga artinya, ya. Nah, uzunun itu azan. Berarti azan itu panggilan suara-suara yang harus selalu terdengar. Uzunun telinga bahasa Arabnya. Ini kita fokus ke Asami, mendengar salah satu Allah. Bagaimana Allah sebagai Asami? Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengar tidak butuh telinga seperti kita. Kita kan harus ada indera telinga yang baik. Kalau telinga kita sedang tertutup ataupun sedang tidak sehat, tidak baik, bisa kita tidak mendengar sejenak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengar segala sesuatu yang tidak tampak, apapun yang umatnya lakukan, apapun yang manusia lakukan, kan? Berarti kita, doa kita, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna mendengarkannya tanpa perantaraan telinga, tetapi dengan sifat beliau. Nah, anak-anak ibu bisa ya nanti ya diperhatikan. Ada lembar pertama, memahami Asmaul Husna. Bacalah arti dan makna nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir yang telah disediakan. Baca dulu. Ada buku paketnya kita baca. Kemudian diskusikan dan tuliskan dengan bahasa sendiri pengertian dari setiap nama-nama tersebut. Dari 4 nama Asmaul Husna. Diisi di sini nanti. Kemudian menghubungkan dengan perilaku. Buatlah dalam bentuk daftar contoh, sikap atau perilaku sehari-hari yang mencerminkan sifat Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nah, kemudian diskusikan bersama kawan-kawan di kelompok masing-masing. Sudah bisa dipahami kira-kira? Ada ya, boleh dikerjakan. Nanti kelompok Al-Alim ya, coba dikerjakan satu-satunya. Ini kelompok Al-Khabir. Tentang Al-Khabir, coba dibaca. Ini kelompok 3, tentang As-Sami. Coba sama-sama dikerjakan, pahami kelompok bersama. Ini nama Al-Bashir. Bagaimana itu Al-Bashir? Ya, nanti kita ada paketnya. Kelompok ini nanti kelompok 4-nya.
Biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Anak ibu, ya. Kelompok satu udah siap? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan pagi ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk nomor 1, memahami asmaul husna. Jadi untuk asmaul husna yang sedang kita pelajari pada saat ini ada 4, yaitu al-alim, al-kabir, as-sami, dan juga al-basir. Untuk al-alim artinya adalah maha mengetahui, untuk al-kabir artinya adalah maha teliti, dan juga as-sami artinya adalah maha mendengar, serta al-basir artinya maha melihat. Untuk nomor 2 akan dibacakan oleh Alia Azmi. Dan selalu berusaha semangat belajar, selalu berusaha menegurkan hati dalam beriman kepada Allah SWT, guna menghargai ilmu dan para ulama, dan belajar dan terlebih menguasai ilmu pengetahuan, bisa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Baik, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang memberikan saran ataupun pertanyaan? Pasti ya, paham? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Halo, ini. Tepuk tangan dulu kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami barusan. Akan dibacakan oleh Ibu
melihat atau mendengar. Baik, kemudian untuk contoh berlakunya, rajin menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ke sekolah untuk mencari pengetahuan. Bersikap jujur dalam setiap tindak dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian karena Allah SWT Maha mengetahui setiap sesuatu yang tersembunyi. Perilaku ini juga mencerminkan bagaimana sikap kita pada dewa, terutama sebagai seorang siswa. Nah, kita memiliki sifat amanah, kemudian memiliki tontonan yang baik-baik, serta memiliki rasa malu dalam setiap tindakan kita. Nah, itulah salah satu wujud dari kita meneladani al-alim. Kemudian al-khabir, bagaimana al-khabir? Nah, tadi kan saya jelaskan sebelumnya. Sekarang al-khabir Allah mengetahui segala sesuatu dengan sangat-sangat terperinci, akurat, tanpa ada kesilapan. Nah, baik itu yang tersembunyi maupun yang tampak. Nah, contohnya kita berhati-hati di dalam melakukan sesuatu di dalam aktivitas apapun, seperti memperhatikan penggunaan suara, kita berhemat menggunakan listrik, berhemat menggunakan uang, tidak boros, kita berhemat menggunakan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Kemudian menipu uangkan dengan cermat jajan, dikasih sama orang tua bisa dipakai dengan bijak. Nah, serta menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya. Kemudian Asfani Al-Bashir. Bagaimana kesimpulannya? As-Sami, Allah mendengar suara dengan telinga ya. Nah, bisikan yang ada di dalam hati maupun dari ucapan kita. Nah, jadi kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, selalu mendengarkan hal-hal yang baik supaya kita mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian, dan kalau al-Bashir kira-kira nanti kita menggunakan mata dengan melihat yang baik. Nanti kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala melihat apapun yang kita kerjakan. Maka anak ibu kesimpulannya berhati-hatilah kita di dalam mengerjakan sesuatu dan cari dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita mendengar menggunakan indera pendengaran kita dengan hal-hal yang positif. Kita melihat mata kita, indera pendengaran kita untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang dibolehkan, berfaedah. Jadilah kita seorang siswa ya, yang